Saya akan serahkan ini untuk materi sesi ketiga terakhir. Saya serahkan kepada Bapak Rizal Fahdiran, yaitu judulnya itu tentang peragaan alat astronomi ya. Oke, kepada Pak Rizal saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya pakai masker, jadi supaya biar kelihatan. Nah, saya buka dulu sebentar. Ya. Nah, ini makhluknya. Oke. Saya share screen dulu. Bentar ya. Share screen-nya udah bisa kan ya? Saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, oke. Saya taruh atas aja deh. Iya. Oke ya, terus ini. Lihat. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahdiran, sama seperti Pak Teguh dan Bu Umi tadi ya, Bu Umi Atin. Saya juga dosen mengajar di program studi fisika Universitas Negeri Jakarta. Itu ya. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana mengamati pergantian musim dengan menggunakan teleskop. Saya kasih tambahan sedikit teleskop astronomi karena nanti ada lagi kita pakai istilah teleskop pada kasus lain gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tahu kalau habis istirahat jam 12 siang, habis istirahat, makan siang, sholat itu waktu-waktu untuk semangat, betul nggak? Semangat untuk tidur tapi, ya kan? Ya. Betul nggak? Betul banget, ya kan? Ya, karena saya juga ngantuk awalnya gitu, tapi karena melihat ada anak-anak sekolah yang semangat gitu ya, hari Sabtu udah tadi mendengarkan tentang ultrasonik, lalu mendengarkan tentang relativitas umum, ya itu serasa di dongeng itu kalau tidur tuh lebih cepat itu biasanya, betul nggak? Ya kan? Pokoknya fisika itu bikin tidur aja. Jadi kalau mau cepat tidur tuh baca aja buku fisika dijamin langsung merem. Ya. Nah, ini saya ambil satu kasus ya, yaitu bagaimana mengamati pergantian musim. Tapi pada kesempatan kali ini, karena kan nantinya kita ceritanya ada 2 kali ataupun lewat learning management system, lewat pertemuan online, lewat sistem pembelajaran, nanti ada materi lain. Hari ini saya akan lebih fokus bagaimana menggunakan teleskop atau teori-teori dasar tentang teleskop. Saya mau bertanya dulu, siapa yang punya teleskop di rumah? Dengan suara kali ya, karena saya tidak bisa melihat semua gambarnya. Ada yang punya teleskop di rumah? Atau mungkin di sekolah ada yang sering pakai? Nggak ada. Ya. Siap, tidak. Tidak. Nah, ada yang dari SMA Dwi Warna? Ada. Ada. Oh, ini Pina dari Pina Lantika ya, dari SMA Dwi Warna. Nah, nanti kita dari program studi fisika akan menaruh satu teleskop di sana. Nanti kamu tinggal minta sama Bapak Ibu gurunya, mana tuh teleskop? Nah, nanti kita akan berikan khusus buat SMA Dwi Warna. Sedangkan buat sekolah lain, mana? Nah, nanti kita taruh di guru-guru musyawarah guru mata pelajaran bidang IPA ya fisika, dalam hal ini MGMP Fisika. Nah, nanti sekolahnya bisa pinjam. Itu karena akan kami berikan ada 2 teleskop untuk kalian bisa pergunakan, nanti bisa bergantian antar sekolah. Nah, sekarang saya mau narsis dulu nih. Nah, ini ceritanya saya lagi pakai teleskop. Nah, dulu saya sebelum menjadi dosen di UNJ, saya bekerja di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Ada yang pernah datang nggak ke Planetarium Jakarta di Cikini yang bisa melihat pertunjukan bintang? Enggak. Ada? Belum juga? Nah, nanti kalau udah kok pernah. Nah, Nah, buat yang belum, nanti setelah
COVID-nya selesai mungkin ya, karena kalau sekarang kan lagi ditutup, silakan datang tuh. Kalian bisa melihat bagaimana simulasi secara real tentang pergerakan benda bisa di-set juga sebagai dari kota lain, tapi yang sering dilihat dari Jakarta. Nah ini saya sedang menggunakan teleskop, ya tipenya nanti kita kenal nama istilahnya ekuatorial, gitu ya. Kehadiran lalu ada Profesor Sunario, ada Profesor Dr. Mangasi Marpaung. Kita mencoba membuat materi ini ya. Nah, mulai dari mana? Seperti tadi Bu Umi sampaikan juga, udah sebut-sebut Bu Miatin tentang spektrum elektromagnetik. Nah, kalian juga udah pernah dengar kan? Setidaknya dari spektrum radiasi elektromagnetik yang paling kalian kenal pernah dengar istilah Meiji-Kuhibiniu, sudah pernah? Ya. Ada yang pernah? Udah sering kan ya? Pasti guru di sekolah juga udah sering menyebut merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu atau Meiji-Kuhibiniu. Ya. Nah, itu bagian dari radiasi elektromagnetik. Nah, kalau kita lebih jauh lagi, kita akan sampaikan bahwa benda-benda langit yang kita amati, dia memancarkan ataupun memantulkan radiasi elektromagnetik yang kemudian kita lihat dari bumi. Khusus bintang, ya, kita katakan bahwa bintang ini memancarkan semua daerah panjang gelombang radiasi elektromagnetik, mulai dari radiasi gamma, ya, atau panjang gelombang yang paling pendek, sampai dengan panjang gelombang yang paling panjang yaitu radio. Ya. Semakin pendek panjang gelombangnya, semakin besar atau semakin kecil energinya? Ada yang tahu? Besar. Semakin besar. Semakin besar. Kalau semakin pendek, semakin besar. Iya. Kalau semakin panjang, semakin besar atau semakin kecil energinya? Ada? Kecil. Semakin kecil. Ya, itu terlihat ya, gitu. Karena kita sudah lihat hubungannya energi tersebut. Nah, kalau dilihat korelasinya lagi, sebelum bicara tentang astronomi sendiri, radiasi gamma ini terkorelasi biasanya dilakukan untuk penelitian-penelitian yang setara ya dengan inti atom. Ya, jadi dia panjang sinar gamma ini, panjang gelombangnya setara dengan diameter dari inti atom. Sedangkan kalau X-ray ini bisa ukuran atomik, jadi atomic scale kita sebutnya. Virus itu bisa dengan UV, pakai antara UV dan X-ray juga ada, dan seterusnya sampai panjang gelombang radio. Ya. Nah, ini semua dipancarkan oleh bintang. Nah, cuma nanti kita akan lihat bahwa kok ini bintang memancarkan semuanya. Contoh misalnya kita tahu ada Meiji-Kuhibiniu, bisa kita lihat. Tapi kok gamma tidak? Ya. Kalau kita terpapar radiasi gamma kita jadi apa? Pernah nonton Avengers nggak? Pernah. Nah, katanya kalau terpapar radiasi gamma itu kita jadi Hulk. Ya. Tapi bohong. Yang ada kalau kita terpapar gamma ya kita jadi kulitnya rusak lah paling tidak ya, dan hal-hal lain gitu ya. Jadi setidaknya bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan kalau kita terpapar radiasi gamma gitu ya, karena dia setara dengan inti atom, artinya mungkin kita bisa kena radiasi nuklir gitu ya. Astronomi. Di astronomi observum. Ya, yang pertama astrometri. Kalian bisa bilang, oh, pernah atau ada yang tahu berapa jarak bumi matahari? Masih ingat? Berapa jarak bumi matahari? Ada yang mau hidupkan suaranya? Berapa jaraknya? Berapa kilometer? Ada yang ingat? Enggak. Ya. Jaraknya kurang lebih 150 juta kilometer atau dikenal dengan satu satuan astronomi. Ya, nah, itu dari mana kita tahunya? Dari metode yang disebut dengan astrometri. Dan kita juga bisa tahu posisinya. Lalu
lemahnya cahaya yang di spektrum, maka kita kenal istilah spektroskopi. Ya. Nah, ini tiga-tiganya saling melengkapi satu sama lain untuk bisa melihat sifat-sifat ataupun karakteristik dari benda langit yang mau kita amati. Nah, misal, ini yang paling sering dilihat, yaitu bintik matahari atau sunspot. Ya. Secara definisi, sunspot ini disebutkan adalah suatu daerah di permukaan matahari yang suhunya lebih rendah dari rata-rata suhu permukaan matahari yang umum kita kenal. Suhu permukaan matahari kalau dipukul rata itu sekitar 6.000 derajat Celcius, atau ada juga supaya ngitungnya gampang 6.000 Kelvin, karena kita tahu selisih antara Celcius dan Kelvin adalah 273 derajat. Nah, ini dia bisa mempengaruhi intensitas matahari yang sampai ke bumi pada waktu-waktu tertentu. Yang kanan kita lihat ini ada titik-titik, ya ini sunspotnya. Ya. Nah, matahari sendiri kalau kita lihat dari, misal kita punya teleskop, lalu di depannya, di depan bagian teleskop yang kita kenal sebagai lensa objektif, kita pasang filter. Nah, kalau filternya UV, panjang gelombang 19,5 nanometer, nah kita akan lihat matahari seperti yang ini. Ini kalau dilihat dari X-ray, terlihat bahwa di permukaan matahari itu sangat menyeramkan. Ya, ini visible light, cahaya tampak seperti yang kita lihat biasa. Ya. Nah, ini kalau dilihat UV lagi, panjang gelombang 30 nanometer, 28 nanometer, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa matahari memancarkan radiasi elektromagnetik di seluruh panjang gelombang. Cuma khusus yang ini nanti kita lihat ternyata tidak. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau tadi radiasi gelombang elektromagnetik ada dari gamma sampai radio, apakah semuanya bisa diamati dari bumi? Ternyata tidak. Ya. Kenapa tidak? Karena kita punya pelindung. Pelindungnya bumi itu ada dua. Satu, atmosfer. Ya. Radiasi elektromagnetik dari luar bumi itu akan mengalami interaksi dengan atmosfer bumi. Ada yang diteruskan, ya, diserap, ataupun dipantulkan kembali oleh atmosfer bumi. Ya. Yang masuk, yang diteruskan, yang bisa kita lihat hanya daerah panjang gelombang visual, atau yang tadi kita sebut Magico Hibiniu. Satu lagi adalah panjang gelombang radio. Makanya kita kenal ada teleskop optik sama teleskop radio. Kita tidak mengenal teleskop X-ray yang bisa dipasang di dalam bumi. Kalau di luar angkasa ada. Kenapa? Karena di luar atmosfer kita bisa di panjang gelombang X-ray, gelombang elektromagnetik, listrik, lalu ada gambarkan gelombang elektromagnetik itu kayak gini. Ya. Ini si medan listrik, ini medan magnet, saling tegak lurus satu sama lain, lalu dia jalan. Ya. Dia jalan. Ini kalau misalkan yang pernah nonton Dragon Ball namanya Kamehameha. Ya, gitu. Jadi dia jalan, medan listrik, medan magnet tegak lurus satu sama lain, dan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, yang kita sampaikan sedang berbicara bahwa di bumi kita bisa mengamati dua daerah, rentang spektral visual sama radio. Sebentar saya break minum dulu ya. Ini boleh. Kalau yang ada yang punya minum boleh. Kalau mau minta sama saya boleh juga, tapi bentuknya digital. Oke, kita lanjut. Ya, ini masih ini. Nah, sekarang kalau kita bicara instrumentasi optik astronomi, nah apa saja gitu, ya. Maka yang paling pertama kali kita gunakan dalam mengamati astronomi adalah mata kita, ya, mata sebagai detektor, lalu teleskop, ya. Nah, terakhir adalah detektor. Ya, kalau sekarang detektornya sudah ada detektor elektronik ya dalam bentuk kamera. Bahkan kamera handphone kita nih itu juga bisa digunakan. Ya. Nah, di sini saya pasang ada satu gambar teleskop. Ini yang teleskop yang akan diberikan ke kalian nanti bisa pinjam ke MGMP ya. Nah, ini teleskopnya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini ceritanya anak saya nih lagi mengamati matahari sore-sore menjelang maghrib bersama dengan teman-temannya.
dia mengamati teleskop dan bisa difoto langsung. Ya, gitu. Oke. Nah, saya mulai dulu dari mata, ya. Biar bagaimanapun, secanggih apapun, ya, detektor sekarang ada kamera buat melihat, ya, mata kita dari kita semua. Ntar saya minum lagi. Nah, yang menjadi patokan adalah kalau di mata kita, maka kita bicara ada lensa di sana, yaitu lensa cembung. Ini kalau ada sinar datang, ya kan, prinsipnya sinar datang titik fokus. Nah, titik fokusnya di mana? Di mata kita, di retina. Kalau matanya normal. Kalau matanya sudah tidak normal, dalam artian seperti saya pakai kacamata, saya minus, jadi miopi, dia jatuhnya tidak di tepat di retina, tapi di depannya, ya kan. Kalau dia sudah plus, maka dia terbentuk bayangannya tidak lagi di retina, tidak di depannya, tapi di belakang kalau diberikan perpanjangan. Ya, secara umum, tapi kalau matanya normal, semua bayangan akan jatuh tepat di retina. Nah, yang keunikan dari mata kita, ada yang pernah dengar nggak? Matanya hijau kalau ngeliat duit. Ada yang pernah dengar nggak? Ya, kan suka bercanda. Pernah? Pernah. Ternyata itu ilmiah. Percaya nggak kalau itu ilmiah? Ya. Kenapa? Matanya hijau kalau ngeliat duit. Nah, itu saya nggak tahu dulu alasannya apa, tapi setelah saya belajar, ini ada namanya respon spektral matanya, namanya respon relatif. Relatif artinya dibuat skala paling tinggi 1. Yang sumbu X-nya namanya panjang gelombang. Nah, setelah kita lihat, ini adalah daerah puncaknya. Kurang lebih di sekitaran 570 nanometer, itu mata manusia responnya paling tinggi. Nah, 570 itu di mana? Yaitu sekitar 560 sampai 570, itu ada di rentang hijau. Nah, itulah mungkin salah satunya kenapa dibilang, wah matanya hijau kalau ngeliat duit gitu. Jadi orang-orang tua kita dulu kayaknya udah belajar fisika tuh ya, gitu. Jauh sebelum kita, ya, gitu. Ini makanya kalau dibilang, wah matanya hijau gitu, wah kamu matanya hijau nih kalau ngeliat duit. Nah itu ternyata dia belajar fisika tuh, ya kan. Di sini kita lihat rentang spektralnya paling tinggi, responnya adalah warna hijau. Ya. Nah artinya apa? Kalau misalkan kita bisa lihat sesuatu dari jarak jauh, sebenarnya yang paling responnya paling bagus adalah hijau. Tapi di sisi lain, kalau dalam suasana gelap, adik-adik ada yang ikut pramuka tidak? Bendera semafur warnanya apa? Merah kuning. Merah kuning. Oh, semafur, kirain. Ya, bendera semafur tuh yang kotak lalu dibagi dua, segitiga, dibagi dua segitiga. Nah, kalau merah sama kuning, posisinya kan adalah di panjang gelombang antara 570 sampai 750 nanometer. Jadi di sini. Jadi dia masih lumayan tinggi memang, tapi khususnya pada daerah kuningnya itu sendiri yang paling mudah. Mungkin kalau merahnya agak inilah respon mata kita kalau melihat warna-warna. Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah bicara mata, sekarang baru bicara teleskop. Si teleskop ini melakukan apa? Nah, teleskop ini seolah-olah penghubung antara kita yang ada di bumi dengan objek langit yang mau kita amati. Tujuannya apa? Kita mau mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin. Sebisa mungkin benda yang kita amati fokus. Ya. Sehingga kemudian ada yang berpendapat bahwa teleskop tujuannya bukan untuk memperbesar objek atau memperbesar gambaran objek. Ya. Dia hanya membuat bahwa cahaya yang datang dari objek tersebut, misalnya bintang atau bulan atau planet Venus, planet Merkurius dan lain sebagainya, itu bisa semakin fokus dan semakin tajam. Ini cahaya yang datang ya, bukan dating. Ya, masa cahaya dating, cahaya kencan jadinya, itu salah ketik tuh. Ya.
Oke. Nah, yang perlu kita pahami, kalau misalkan di buku fisika, ya, di buku fisika kita kenal ada perbesaran. Masih ingat? Ya, perbesaran dari suatu lensa ataupun cermin gitu ya. Nah, kalau secara teknis teleskop orang-orang lebih senang menyebutnya dengan F ratio, yaitu perbandingan dari fokusnya si teleskop dengan diameternya. Artinya panjang fokus dibagi diameter. Ya. Nah itu saya nggak mau panjang lebar bahas rumus karena ini udah sore ya. Biasanya kalau udah sore gitu ngeliat rumus udah bawaannya ngantuk aja gitu. Jadi orang akan lihat bagaimana perbandingan fokus terhadap diameter supaya menunjukkan teleskop yang mana sih yang bagus. Ya kan kalau ditanya teleskop yang mana yang bagus, itu jawabannya nggak akan pernah selesai. Tapi orang punya parameter namanya F per D. Ya. Semakin besar apa semakin kecil yang bagus? Nah, nanti kita lihat. Nah, sebelum itu kita lihat teleskop, secara umum teleskop optik itu ada dua jenis. Yang satu namanya refraktor, refraksi. Ya. Berarti bicara indeks bias, pembiasan. Nah, ini terdiri dari lensa yang merupakan lensa cembung, ya kan? Nah, balik lagi pelajaran sekolahnya. Saya tidak tahu kalian belajar tentang lensa, pernah dengar sinar istimewa pada lensa dan cermin? Pernah ya? Kalau saya sih belajar itu SMP. Tapi ternyata anak-anak sekarang, kalau kalian yang ikut OSN ya, Olimpiade Sains Nasional, ternyata OSN SD pun sudah belajar ini. Ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama dan seterusnya. Ya kan? Kalau cermin sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus dan seterusnya, ya kan? Atau sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, inilah yang kemudian dipakai untuk menjadi prinsip dasar dua jenis teleskop. Yang satu refraktor, yang satu reflektor. Ya, yang refraktor pembiasan, yang reflektor dari cermin, pemantulan. Ya. Kira-kira seperti ini yang sudah tadi kita sebutkan, ada sinar-sinar istimewa, ini nggak usah dibahas, nanti kayak sekolah lagi ya, wah ini mah materi sekolah katanya, ntar aja deh. Ya. Nah, ada ciri khas kemudian, teleskop refraktor berarti menggunakan lensa sebagai alat optik utama. Ya. Gitu. Cuma punya keterbatasan, F rasionya besar. Kalau F rasionya besar, lalu pembuatan lensanya sulit. Ya. Nah, di sisi lain, si teleskop refraktor ini mempunyai masalah, yaitu abrasi. Abrasi itu cacat kromatis. Ya. Apa artinya? Kadang, kalau misalkan tadi kita bicara spektroskopi, ada Magicu Hibiniu, kita lewatkan cahaya, lewatkan ke teleskop, kalau panjang gelombangnya terlalu dekat, dia berhimpit. Misal antara di sini merah sama biru dicontohkan. Ya. Bahkan untuk beberapa lensa yang lain nih namanya lensa cembung cekung, ya kan, disebut juga abrasi kromatis ganda. Nah, cuma enaknya apa kalau teleskop refraktor? Enaknya adalah kita bisa melihat posisinya itu di belakang dari okulernya secara langsung. Ya, jadi kalau kita ini posisi teleskop, ini objektifnya, ini okulernya, kalau secara teknis disebut eyepiece, kita bisa lihat di belakangnya langsung. Di sisi lain kita kenal teleskop reflektor, ya, menggunakan cermin. Jadi cahayanya datang masuk ke cermin, dipantulkan, baru keluar di lensa okulernya. Lensa okulernya atau eyepiece ya. Nah, cuma keterbatasannya F rasionya kecil. Pembuatan cerminnya cukup mudah, ini bukan keterbatasan tapi keuntungan. Nah, cuma dia punya abrasi sferis, artinya dia kalau ada garis-garis yang lurus akan terlihat agak sedikit melengkung. Nah, memang masing-masing punya kelemahan dan juga keuntungan. Kalau refraktor, ini cocok untuk yang tadi di depan astrometri, yaitu tentang jarak-jarak. Jadi kalau mau mengukur jarak antar bintang, lalu jarak daerah-daerah yang berurusan dengan jarak, itu kita gunakan teleskop refraktor. Tapi kalau berurusan dengan spektrum, kita gunakan yang reflektor. Ini kalau tadi di depan sekali,
Ini ada foto, ini refraktor. Ya, tipenya refraktor. Ya, kalau yang reflektor nanti kita lihat ada tidak ya. Oke. Nah, ini yang tipe teleskop reflektor. Ada macam-macam juga lagi nanti. Ada yang tipe prime, Newtonian, Cassegrain atau Smith Cassegrain, Code, dan seterusnya. Jadi cahaya datang, dipantulkan, terus baru diamati. Terus ini juga yang Newtonian, yang umum, cahaya datang, dipantulkan ke sini, lalu dikeluarkan, dan seterusnya. Ya, nah ini tentang cahaya apa, tentang lensanya. Lalu di sisi lain, dudukan teleskop juga macam-macam. Ya, macam-macam itu artinya ada dua. Yang satu namanya alt azimuth, dia hanya bisa naik turun, sama muternya itu harus diatur. Ya, jadi ini berdasarkan altitude sama azimuth. Ya. Setelah satu lagi ada yang namanya ekuatorial. Nah ini yang paling sering dipakai di kita. Kalau altitude ini masangnya mudah. Kalau ekuatorial ini seperti yang saya tadi, balik lagi ke depan. Ini ekuatorial. Ya. Untuk bisa memasang teleskop yang seperti ini tidak mudah, karena kita harus menyeimbangkan antara kanan kiri dan juga pemberatnya. Kalau yang contoh alt azimuth nih yang tadi gambar anak saya, ya mana dia? Lagi main kayaknya. Nah, ini yang kayak kita punya. Ini alt azimuth, tinggal pasang, selesai. Ya, tidak perlu ada penyeimbangan. Ya. Itu kalau bicara dudukan teleskop. Ya. Nah, kalau ini yang sedang kita bahas adalah teleskop optiknya kan bintang ataupun benda langit lain memancarkan panjang gelombang di semua daerah. Lalu bagaimana? Akhirnya dikirimlah teleskop keluar angkasa, disebut sebagai space telescope. Banyak jenisnya, ada Kepler, ada Planck, nama-nama apa? Nama-nama dari peneliti-peneliti atau ilmuwan-ilmuwan di bidang fisika. Ya. Jadi banyak teleskop di luar angkasa dengan fungsinya masing-masing, baik yang untuk melihat daerah X-ray ataupun gamma dan seterusnya. Ya. Nah, secara umum akhirnya bagaimana si detektor cahaya bekerja kalau sudah masuk dari teleskop? Yang dulu kita pakai adalah mata. Lalu berkembanglah plat fotografi. Saya yakin kalian mungkin belum pernah lihat plat fotografi. Mungkin ya, saya tidak tahu. Pernah lihat kamera yang pakai dicuci nggak orang bilang? Ya, pakai ini apa? Roll. Oh, pernah. Belum pernah. Dicuci. Nah, itu nama dicuci. Jadi warnanya seperti ini, disebut klise. Nanti dicuci baru keluar warnanya. Ada lagi foto multiplier tube, dan ini yang generasi terbagus untuk astronomi, namanya chart coupled device. Ya. Ini waktunya udah mau habis ya. Ya, sebentar lagi, satu lagi. Ya. Nah, kenapa akhirnya kita butuh detektor yang bagus? Sebentar, minum lagi. Ya. Kenapa kita butuh detektor yang bagus? Kita butuh detektor supaya bisa melihat, kita tahu bahwa malam hari itu gelap. Lalu bintang-bintang itu juga gelap. Maka dibuatlah sebuah kamera namanya Charge Coupled Device Camera atau CCD kamera. Nah, yang ini CCD khusus astronomi. Ya, tapi smartphone sudah ada yang berbasis CCD kamera, artinya makanya dia musim kan. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya. Lalu kita mau ngapain? Ya, nantinya kalian akan diberikan percobaan bagaimana mengamati pergantian musim dengan menggunakan alat bantu. Sebenarnya sih mengamati pergantian musim memang paling enak tidak pakai teleskop, tapi langsung saja pakai mata. Cuma alat untuk bisa membuat melihatnya lebih fokus. Nah, ini teleskop yang akan kalian gunakan kalau nanti sudah sampai ke sekolahnya ataupun ke guru-guru pelajaran fisikanya, bisa dipakai. Namanya Celestron Power Seeker 50 AZ. 50 AZ. AZ itu kode untuk alt azimuth. Sedangkan 50-nya ini artinya diameternya dia 50 mm. Ya.
Kalau ini lain tipe. Ya. Nah, nanti ini ada, kalau kita lihat teleskop secara umum, ini badan teleskop, di sini ada lensa objektif, di sini namanya lensa okuler. Nah, secara teknis orang menyebutnya eyepiece. Ya. Ini diagonal. Lalu daerah yang mau kita amati, nah ini mounting yang tadi, mounting alt azimuth. Ya. Nah, bicara musimnya dari mana? Nah, nanti tolong untuk pertemuan selanjutnya, karena ini waktunya terbatas, silakan membaca artikel ini, langitselatan.com. Ini ditulis oleh kebanyakan alumni-alumni astronomi ITB yang membuat ini, dan beberapa kolega mereka, dan banyak koleganya bukan beberapa, mereka membuat website namanya langitselatan.com. Nah, nanti ini kan PowerPoint-nya boleh kalian dapatkan, kalian baca. Apa sih korelasinya astronomi dengan musim? Pernah dengar rasi bintang? Rasi bintang pernah dengar? Kalau rasi bintang pernah dengar nggak? Ya, pernah. Terus kalau rasi bintang Orion pernah dengar? Pernah. Pernah kan? Nah, Orion kalau di bahasa Indonesia dikenal dengan nama, atau bukan, dengan mitologi Indonesia namanya Lintang Waluku. Nah, dia penunjuk musim apa? Nah, saya nggak akan jawab sekarang. Silakan nanti dibaca. Saya rasa itu dulu. Saya cukupkan. Saya kembalikan dulu ke moderator. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, terima kasih atas presentasinya kepada Bapak Rizal Fahdiran. Silakan bagi adik-adik yang ingin bertanya, bisa langsung diutarakan. Kalau nggak bisa diutarakan, diselatankan juga. Atau bisa juga lewat chat. Boleh. Silakan. Iya. Kalau udah sesi terakhir nih, pertanyaannya adalah kapan selesainya, gitu kan ya. Silakan adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa juga ya, ini ada kiriman dari host. Ini silakan adik-adik untuk mengisi absensi di sini. Tadi agak lupa. Ya di sini sudah ada di chat ya, di sini tentang daftar hadir. Mohon adik-adik diisi di situ. Oke, silakan adik-adik. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak, saya mau nanya. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Nabila Fatma dari SMA Dewi Warna. Bapak, saya mau nanya, kalau misalnya teleskopnya itu semakin jauh planetnya, beda lagi nggak jenis teleskopnya? Terus besar lensanya tuh berapa? Ya, makasih. Ya, makasih pertanyaannya, bagus sekali. Semakin jauh teleskopnya, jenisnya ganti nggak? Gitu. Mungkin bukan jenis, tetapi panjang fokusnya dan diameternya. Tadi kan kita kenal ada istilah F ratio, perbandingan dari panjang fokus dengan diameter. Logikanya, semakin jauh panjang fokusnya, maka akan semakin bagus, akan semakin bisa melihat objek-objek yang lebih jauh. Misal yang tadi saya tunjukkan, itu diameternya 50 mm. Kalau hanya sampai melihat, kalau melihat bulan jelas sekali nanti. Ya. Tapi kalau melihat planet, paling jauh mungkin Saturnus. Cuma mungkin cincinnya tidak akan terlihat jelas. Nah, ada lagi yang tadi gambar ada anak saya, itu saya diameternya 70 mm. Nah, itu setidaknya kalau melihat Saturnus, cincinnya terlihat jelas. Artinya apa? Yang lebih jauh mungkin terlihat, tapi masih kurang kalau mau melihat sekelas Uranus, Neptunus, apalagi Pluto, gitu ya, yang sekarang udah bukan planet lagi. Artinya, kalau mau melihat lebih jauh lagi ya, maka F per D-nya harus dikondisikan. Artinya panjang fokusnya semakin besar. Ya. Kalau tadi semakin jauh perlu yang seperti apa ya? Semakin besar semakin bagus. Ya di Boscha, kalau ada yang pernah dengar observatorium Boscha itu panjang fokusnya 2 meter. Ya, gitu. Nah itu lumayan besar. Dia bisa melihat dan sering dan aktif digunakan untuk
penelitian mengenai bintang. Artinya sudah beyond-nya, di luarnya Pluto. Gitu ya. Artinya kan itu lebih jelas lagi. Pluto kelihatan nggak? Bisa saja. Gitu, kalau pas posisinya. Gitu. Itu ya. Kalau mau besar lagi di mana? Ya banyak teleskop. Nah sekarang sih rata-rata kolaborasi. Saat ini di Indonesia yang paling besar di mana? Yang sudah resmi dipakai kan kita kenal Observatorium Boscha. Tapi pemerintah Indonesia sekarang sedang membangun Observatorium Nasional di NTT, di Kupang. Nah itu akan memiliki teleskop yang paling besar di Indonesia. Nah, mungkin nanti suatu saat kalau sudah bisa dinikmati bersama, ada bisa streaming. Kalau sekarang sih uji coba sih sudah berjalan terus dan itu akan banyak penelitian. Ya, mungkin kalau kalian yang senang astronomi, mau kuliah di bidang astronomi, mau merasakan teleskop tersebut ya nanti dicoba. Jadi intinya bukan jenisnya, tetapi seberapa kuat dia mampu melihat. Ya, dalam hal ini berarti panjang fokus harus diperbesar. Ya itu ya tadi ya. Ada lagi? Oke, silakan ada lagi. Ada foto. Ya. Cukup? Ya, silakan kalau nggak ada lagi ya kita cukupkan. Karena memang kalau udah sore itu kan tadi semangat tidur. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sama-sama. Yara. Dengan doa sebelum. Adik-adik sekalian, nanti kita sekarang kita sudah selesai. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan ada event lagi, ya. Satu itu lewat namanya Learning Management System. Kalian akan diberikan akun untuk bisa mengakses materi-materi yang terkait dengan topik-topik kegiatan yang bisa kalian kerjakan. Ya, seperti tadi Bu Umi ada kuis, lalu apa kalian pelajari. Nanti kalau memang ada waktunya bisa kita jadwalkan, kalau tidak salah 12 September kalau memang bisa dijadwalkan, kita akan ada pertemuan lagi dan silakan bertanya lagi kalau memang ada. Nah, teknisnya itu akan dituliskan di platform tersebut, namanya Epsilon, itu punya Fisika UNJ. Kalian akan diberikan akun dan materi-materinya akan ditaruh di situ. Ya, saya rasa cukup. Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan ke Pak Moderator. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Silakan Pak Moderator. Baik, kiranya cukup sekian saja. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi adik-adik semua. Dan insya Allah kita mungkin berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya tutup webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sampai jumpa lagi ya. Semangat terus, semangat belajar. Oke, silakan yang mau live, nanti juga ini akan ditutup oleh adminnya ya. Bapak, PPT yang tadi nanti dikirim di mana? Nanti akan dikirimkan linknya. Ya, atau gini. Sebelum di close saya kirim dulu nih, sebentar nih. Ya. Oke, makasih. Oke, sebentar ya, 1 menit lah. Nah, itu yang punya saya udah sedang dalam proses ya, sebentar. Baik, Pak. Oke, sudah masuk ya.
Ya, kalau sudah, sekarang akan di-close. Sampai jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, di close. Iya, Pak. Ya udah.